Tapi orang kemudian membandingkan dengan foto-foto ini. Yang ini foto-foto ketika Biden ketemu dengan kepala negara lain, diskusi serius, ngobrol gitu. Ada yang juga berjalan di taman ngobrol. Tapi apa yang Anda bisa simpulkan ini dengan foto-foto ini? Ya, kelihatannya Joe Biden mengerti sebagai orang yang sudah senior sekali. Dia tahu psikologi Presiden Indonesia itu. Jadi apa istilah Indonesia disapih apa-apa dirangkul untuk udah tenang aja kalau nggak mau ikut nggak apa-apa. Kira-kira begitu. Jadi Pak Jokowi kalau nggak mau ikut dengan proksi Amerika juga nggak apa-apa. Selesaikan dulu masalah dalam negeri gitu, nggak usah terlalu sibuk untuk menyelesaikan soal Eropa. Mungkin dia bising begitu dia. Pak Jokowi gimana minyak goreng, kira-kira begitu. Ini tafsir yang biasa dalam jurnalisme karena nggak ada poin sebetulnya. Indonesia kemarin delegasi Amerika yang berupaya untuk membujuk, mempersuasi negara-negara di Indo-Pasifik untuk ikut di dalam partnership dengan Amerika soal dagang yang sebetulnya implikasinya politik itu nggak mampir ke Indonesia. Jadi kira-kira begitu sinyalnya tuh. Dan kita tahu bahwa memang Indonesia lemah profil internasionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tercuah di semesta. Saya bangun semalam jam 2.30 dengan izin Allah ya. Masih Allah berikan satu nafas, satu kehidupan, satu kesempatan untuk berbuat sesuatu, meninggalkan jejak-jejak kebajikan di semesta ini. Dan saya lihat analisa Rocky Gerung tentang kunjungan Pak Jokowi ke berjumpa dengan Biden, itu analisanya sangat menarik ya, bahwa sebenarnya Indonesia itu sudah terbuka, sudah dianalisis katanya oleh intelijen Amerika, termasuk isi dari kabinet itu sudah ada ya, intelijen Amerika di situ. Dan kita katanya memang nggak punya satu profil internasional, dan kita istilah Rocky Gerung, profil internasional kita sungguh sangat lemah. Jadi agak sukar ya kalau kita simpulkan peran-peran internasional Indonesia untuk mendamaikan Rusia dengan Ukraina. Jauh jauh gimana orang percaya dengan peran-peran yang akan kita mainkan ya di Ukraina. Ya kunjungan ke sana sih boleh aja, semua orang juga bisa mengunjungi reruntuhan perang di Ukraina itu ya kan, tapi peran-peran untuk mendamaikan negara sekaliber Rusia yang sudah begitu agresif untuk melumat dari negara Ukraina dan juga negara tetangga-tetangganya, kemudian coba untuk didamaikan, perang itu diredakan oleh Indonesia yang di tingkat internasional juga beberapa tahun ini tidak punya peran sama sekali, tampaknya mustahil apalagi di dalam negeri, bangsa terbelah ya kan. Islamofobia begitu keras dan juga korupsi di mana-mana, utang menumpuk, ekonomi ambruk. Mana bisa orang percaya terhadap Indonesia yang postur ekonomi dan demokrasinya itu goyah ya. Demokrasi merosot ya, lawan-lawan politik masuk penjara. Tidak ada kebebasan yang bisa menjamin orang itu tidak masuk penjara. Tokoh-tokoh politik yang kritis itu masuk penjara. Satu yang belum masuk penjara, tokoh yang kritis, yaitu Rocky Gerung dan Hersu Beno Arif. Tampaknya rejim sekarang itu tidak berani ya menangkap Rocky Gerung ya, karena Rocky Gerung itu licin bagaikan belut. Bukan hanya licin, dia cerdas, cerdasannya di atas rata-rata. Dan kita lihat analisisnya yang begitu tajam, terbuka dan berani tentang posisi Indonesia yang sebenarnya nggak punya poin di dunia internasional. Memang ada bukan slogan, dulu ada mendayung di antara dua karang buku tipis karangan Muhammad Hatta bahwa kita itu jangan sampai ikut blok sana blok sini. Kita harus mendayung di antara kekuatan dunia yang saat itu sedang bermain, yaitu Rusia dan Uni Soviet dan Amerika dalam konteks perang dingin. Dan kemudian kita pernah menjadi pemimpin negara non-blok, tapi semua itu sudah berlalu. Kita harus mengikut Amerika atau mengikut Cina sekarang. Kata Rocky Gerung, kalau Anda mengikut Cina berarti Anda melawan kami, yaitu melawan Amerika. Itulah yang sedang dihadapi oleh pemimpin kita, yaitu Jokowi, yang
Saya kira, dan tampaknya juga kita sepakat, posisi Indonesia di mata dunia itu sangat sulit ya, sangat sulit, karena memang kita selalu gamang melakukan duel internasional, kecuali kita harus bersedia dikooptasi, dan sekarang tampaknya kita sedang dikooptasi, sedang dijinakkan dalam tanda petik oleh Cina, dan tampaknya analisis Rocky Gerung itu membuat kita terbuka ya, perspektif kita, pandangan-pandangan kita. Ternyata Amerika sangat tidak suka terhadap kedekatan kita dengan Cina, dan sekarang dia memberikan pilihan kepada Indonesia, yaitu Joe Biden, Presiden Amerika, yang tampaknya tidak terlalu serius kalau ketemu Pak Jokowi. Beda dengan foto-foto yang ditampilkan di video Hersubeno Arif tadi, tampak ketika berbicara dengan kepala negara lain itu tampaknya serius, tapi ketika berhadapan di Indonesia dengan Presiden Indonesia tampaknya bercanda ya, karena mungkin kita betul-betul tidak dianggap sebagaimana kita tidak dianggap oleh Elon Musk ya. Waktu Elon Musk itu menerima Presiden Indonesia Jokowi dengan kaos oblong, dan sebelumnya menerima, Elon Musk itu menerima delegasi Indonesia yaitu Luhut sebelum Pak Jokowi dengan kaos oblong, dan terbukti ya akhirnya Tesla, mobil listrik Tesla atau Elon Musk itu bukan menanamkan saham, bukan menanamkan saham mobil listriknya di Indonesia, tapi di Thailand. Bahwa penerimaan yang nggak serius itu menunjukkan kita tidak dianggap serius oleh orang yang sedang kita ajak bicara. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ngomentari Rocky Gerung sekedar ini ya. Daripada saya nggak punya konten, saya ngomong aja 5 menit ya, lumayan pagi-pagi sebelum jualan ayam. Saya hari ini mau goreng ayam 2 kilo. Ayam goreng. Kemarin saya udah beli berapa itu, 11 kilo ya, pada stok ya. Kemarin laku sekilo apa 2 kilo saya lupa, lumayan lah, alhamdulillah. Sekarang ya sebelum kita goreng ayam, kita ngomongin Rocky Gerung dulu kan nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.